siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey. Yang kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel 22 ayat 40 sampai 51. Dan sebelum kita melanjutkan untuk membaca renungan firman Tuhan ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh mempertemukan kami walaupun secara online Tuhan. Tapi kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan renungan-Mu Tuhan yang kami ambil dari kitab 2 Samuel 22 ayat 40 sampai 51. Tuhan, kami penuh dengan kekurangan. Karena itu biarkanlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami memahami akan firman Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Kita sama-sama membaca dari 2 Samuel 22 ayat 40 sampai 51. Ini sambungan dari perikop nyanyian syukur Daud. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah, gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam pasal ini dan juga di ayat-ayat akhir kita dapat melihat bahwa bagaimana Daud menaikkan pujian dia. Mungkin dari awal, dari ayat 1, ya kita sudah mendengarkan renungan Tuhan. Bagaimana Daud bercerita tentang keperkasaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dia alami. Yang dia ceritakan ini semua pengalamannya dia. Ya, dan Daud bukan orang yang sempurna, ya. Dia juga berbuat dosa. Dia juga berbuat banyak pelanggaran dan kesalahan. Sebanyak dia jatuh, sebanyak itu juga dia bangkit berdiri. Dan itu karena itu Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena dari kisah Daud ini kalau kita baca mazmurnya, kita baca kehidupan daripada
Daud ini kita bisa melihat bagaimana sekalipun dia jatuh, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, ya, sekalipun dia jatuh, dia tetap bangkit lagi. Karena dia mengenal Allahnya, bahwa Allah tidak akan pernah membuang dia dari hadapan. Karena itu kita lihat bagaimana dia menjelang kematiannya, menjelang dia dipanggil oleh Tuhan. Dia menyaksikan, dia menceritakan bagaimana perkasanya Allah Israel. Dia memperlihatkan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan menjadi Allah kita juga. Karena itu kita bisa melihat bagaimana dia membuktikan, sekalipun kita dalam ketakutan. Pemazmur bicara, mengatakan bahwa dalam takut pun aku percaya. Ya, kita dapat melihat bahwa Tuhan menerima apa adanya kita. Tuhan tahu kelemahan kita, karena kita ini masih daging. Ya, tapi dengan doa syukur, ucapan-ucapan mazmurnya, lagu-lagunya, mungkin lagu-lagu kita ya sudah tidak seberapa dengan lagu-lagu Daud. Bagaimana dia menciptakan lagu-lagu baru, ya, kalau dilihat dari mazmur itu, pujian-pujian kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihatnya. Dan apa yang dilakukan Daud itu juga dapat kita lakukan. Karena tanpa kita sadari, ada Daud-Daud di dalam diri kita. Karena itu, mari kita terus memuji Tuhan. Karena tidak mungkin kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Walaupun itu kecil, itu pengalaman. Dan saat kita memuji Tuhan untuk hal yang kecil sekalipun, ya, kita dapat melihat bagaimana Tuhan akan memproses kita. Walaupun kita dalam proses, dalam padang gurun sekalipun. Tuhan katakan dalam Yesaya, aku akan membuat jalan baru, ya, di padang gurun. Ya, bagaimana kita bisa lihat apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan. Itu pun yang dialami oleh Daud. Terlebih saat dia berperang, saat dia melawan musuh, ya. Bahkan ketika dia masih menjadi seorang gembala pun, dia berani. Dia berani mengatupkan mulut singa sekalipun. Dia berani. Karena apa? Karena dia tahu, karena dia seorang gembala. Dan Daud adalah domba dari Allah sendiri. Karena itu dia mengenal gembalanya. Mari saudara-saudara, kita mengambil contoh, mengambil panutan dari Daud. Bagaimana dia selalu menceritakan. Mungkin itu kadang-kadang kita juga harus berpikir ya. Mungkin daripada kita melamun, daripada kita berpikir untuk mencari jalan keluar, lebih baik kita merenungkan firman Tuhan. Lebih baik kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita. Karena pengalaman-pengalaman kita di dalam Tuhan, bahkan firman-firman Tuhan itu harus bisa kita genapi di dalam kehidupan kita. Baru dia menjadi nyata. Ya, firman itu dia nggak bisa memproses kita. Dia nggak bisa terjadi kalau kita tidak berkatakan. Kalau kita tidak melangkah untuk percaya, kalau kita tidak mengingat dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya kadang-kadang juga harus selalu mengingatkan diri saya, firman ini harus hidup di dalam kehidupan saya. Firman ini harus nyata. Karena Tuhan mengatakan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan. So, apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari terus kita memuji Tuhan seperti Daud. Kita terus menceritakan bagaimana, menceritakan kesaksian tentang besarnya Tuhan, bukan besarnya kita ya, hebatnya Tuhan. Itu dia. Oke, Roh Kudus akan menerangkan kepada kita masing-masing dan terus mengingatkan kita, terus semangat, terus berjuang di dalam melayani Tuhan, ya, tetap berjaga-jaga. Karena iblis mengaum-ngaum di dekat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Dan kami percaya bahwa renungan-Mu saat ini Tuhan dapat menjadi rema bagi semua orang dalam berbagai cara untuk masing-masing pribadi. Karena itu biarlah firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang